Bisa dimulai? Siap, Pak Barit, monggo dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para hadirin hadirat online ya yang sedang online. Eh, Pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama bersilaturahmi. Ada acara yang merupakan acara akademik ilmiah. Ada beberapa hal yang nanti akan kita dengarkan dan akan kita bahas dan diskusikan bersama-sama. Yaitu yang pertama terkait dengan sosialisasi program Summer School oleh UITM. Yang kedua, koordinasi kegiatan Community Service and Culture Visit Student and Lecture UITM to Indonesia. Number three, sosialisasi matching grant research. Number four, visiting lecture. Untuk selanjutnya kepada para narasumber, kami ucapkan selamat datang di dunia maya online. Untuk selanjutnya, mungkin langsung saja kita berikan waktu seluas-luasnya kepada para narasumber. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Dan nanti untuk pertanyaan, kalau mungkin ada ketika diskusi berjalan, nanti silakan untuk raise hand di Zoom. Nanti langsung kita eh, moderasikan kepada narasumber. Demikian, terima kasih. Siap, Prof. Juliana, Prof. Rumaizah, Pak Barit, mohon izin untuk diskusi malam ini nanti eh, saya akan sedikit memperkenalkan dahulu, mohon izin memperkenalkan dahulu di profil FKDP kita, Forum Komunikasi Dosen Peneliti di Indonesia, sekaligus konsorsium lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat di Jawa Timur. Nanti selanjutnya dipersilakan untuk paparan begitu nggih Pak Barit nggih. Oke, kepada Siap. para narasumber ini nanti monggo dipersilakan untuk memaparkan materinya, terutama Prof. Matia, Insinyur Tis, Dr. Rumaizah Mahnurdin sebagai Ketua Perancangan dan Pemantauan Pelan Tindakan Strategik di Pejabat Transformasi University UITM, dan Dr. Juliana Ibrahim, Ketua Kerjasama Strategik UITM Global. Oke. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Eh, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah, selamat datang Prof. Juliana, Prof. Rumaiza, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Amang Fathur Rahman. Kebetulan saja di sesi kali ini saya sebagai ini Ketua Forum Komunikasi Dosen Peneliti di Indonesia. FKDP Indonesia ini kita sudah berdiri sejak tahun 2017 dan kita merupakan konsorsium antar peneliti di Jawa Timur, khususnya awalnya di bawah naungan Kementerian Agama Mora, dan tapi sekarang ini telah berkembang di lembaga-lembaga peneliti. Sekarang yang sudah running di tahun ini kita sudah ada konsorsium 36, sorry, 36 lembaga peneliti perguruan tinggi se-Jawa Timur. Dan ini akan terus berkembang. Sangat senang sekali dengan adanya program ini. Semoga kita bisa mensinkronkan, mensinergikan program dari UITM Malaysia dengan 36 kampus yang ada di Indonesia yang sudah kita kerjasamakan. Dan tentu ini sangat mungkin sekali berkembang, bisa kita fasilitasi untuk kerjasama di berbagai kampus di Jawa Timur dan di Indonesia, Bro. Ah, Selanjutnya mungkin ah, kita kalau di teman-teman di ini ya di di Indonesia, kita sudah melalui FKDP ini kita sudah melakukan berbagai kolaborasi riset sama community development Komdev. Ah, tapi tentu akan sangat memiliki warna sekali apabila antara Indonesia dan Malaysia memiliki satu
aksi bersama yang betul-betul nyata dan memiliki kemanfaatan bersama. Semoga melalui agenda malam ini menjadi pintu pembuka bagi kita semua untuk bisa bersama-sama membangun sinergi antar kelembagaan antara Indonesia dan Malaysia. Matur suwun, selanjutnya kami persilahkan dan kami kembalikan ke Pak Farid. Terima kasih pada Pak Amang selaku Ketua daripada Forum Komunikasi Dosen dan Peneliti. Untuk selanjutnya, preface-nya sudah kita terangkan tadi. Jadi ini intinya adalah bagaimana kita ini ada semacam keberlanjutan untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi terutama. Maka dari itu kami meminta kepada para narasumber untuk sharing terkait dengan pengalamannya, kemudian apa saja yang perlu diperlukan untuk kami agar kami bisa uh, meningkatkan diri, meningkatkan kapasitas sebagai seorang akademisi. Untuk selanjutnya langsung saja kepada yang narasumber yang pertama, siapa Pak Amang? Dari tim UETM, monggo dari Monggo, kalau ada dari tim UITM langsung. Untuk share screen sudah di ini ya, sudah di apa? Sudah di belum di setting ya? Multiple sudah bisa. Silakan, Prof. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, malam. Okey, maaf ada background anak mengaji di belakang ya. Okey. Okey. Pertama kali saya memperkenalkan dirilah. Saya Juliana Ibrahim, wakil daripada UiTM. Bersama saya Profesor Madya Dr. Rumaizah Muhammad Nordin. Jadi kami ni memang sudah menjadi rakan baik kepada Dr. Ani. Beberapa kali berkunjung ke Unija dan juga beberapa universitas. Dan untuk makluman, kami sejak tahun 2023 kita telah secara aktif di mana program Summer School bermula 2023 dan program ini telah pun di-initiate oleh sebenarnya Dr. Maizah yang initiate, kami berdua, lead by Dr. Maizah, dan sejak daripada itu kita memang secara aktif berkunjung ke Indonesia untuk melakukan kerjasama dari segi research, publication, lecture talk dan sebagainya lah. Dan untuk tahun ini kita di UiTM kami bakal menjalankan summer school untuk kali ketiga pada 7 September ini. Walau bagaimanapun kita telah mencapai kuota yang maksimum iaitu 40 daripada 2 universitas dan Dr. Anik ada memaklumkan pada saya mungkin ada yang berminat lagi untuk join summer school di UiTM. Jadi jika ada lagi jangan risau, saya boleh untuk membuat summer school sama ada di hujung tahun ini ataupun di awal tahun depan untuk beberapa universitas ataupun pengajian tinggi. Cuma kebiasaannya sebelum ini kami lakukan summer school di bawah Fakulti Alam Bina ataupun Teknik Lingkungan kalau tak silap saya Dr. Nik. Tetapi jika ada lagi pelajar yang ingin join summer school, kita akan kita boleh organise summer school tersebut di bawah UiTM Global. Di mana UiTM Global kita memang bertanggungjawab untuk menguruskan semua aktiviti antarabangsa di antara UiTM dan juga universiti yang lain, termasuklah Indonesia. Indonesia memang antara bilangan yang tertinggi dan aktif berkolaborasi dengan kami di UiTM di bawah UiTM Global. Jadi seterusnya mungkin saya boleh serahkan kepada Dr. Ani ataupun Dr. Maizah untuk membincangkan perkara yang mungkin ingin dicadangkan oleh Dr. Ani. Kerana saya difahamkan Dr. Ani ada memberitahu untuk kita merancang perjalanan kami ke UiTM ke Indonesia. Cuma kita tak tahu lokasi di mana ya Dr. Ani. Mungkin Dr. Ani akan propose beberapa lokasi.
kerana kebiasaannya kami bila kami ke sana kami akan buat lawatan contohnya 5 hari dan dalam tempoh 5 hari itu kita akan membuat lawatan ke beberapa universitas. Bukan sekadar lawatan saja tetapi berserta guest talk dan juga perbincangan berkaitan dengan research ataupun publication. Dan semua aktiviti ini UiTM kita memang menggalakkan untuk membuat aktiviti antarabangsa ini di bawah MOU ataupun MOA, Memorandum of Agreement. Jadi jika ada keperluan ke arah itu, besarlah hasrat kami untuk kami bantu sama-sama untuk realisasikan aktiviti-aktiviti ini di bawah MOU dan juga MOA di antara universiti antarabangsa. Okey, sekian dari saya. Menarik sekali. Oh ya, belum. Terkait dengan Mukodimah sudah kita dengarkan bersama-sama. Untuk selanjutnya ini monggo langsung atau mungkin ada yang perlu ditanyakan dari para audiens terkait hal ini sebelum kita masuk ke next stage-nya. Ini saya lihat profil dari para narasumber ini luar biasa. Jadi sekarang itu kalau kita melihat itu ya, rakit-atitnya online itu sudah cukup kita lihat di internet. Nanti akan keluar semua profil-profilnya dan beruntung sekali kita di sini dapat berbagi, kita dapat ilmu langsung dari sumbernya langsung. Maka sebelum kita lanjut, gimana Pak Amang? Ada pertanyaan atau bagaimana enaknya? Maafkan saya. Ya. Okey, maafkan saya Rumaiza dari UiTM. Okey, sebelum kita teruskan, so mungkin saya ni yang kenal di di skrin ini Dr. Anik, Pak Samsul, ya. Kalau saya boleh tahu sedikit latar belakang daripada teman-teman yang ada bersama kita pada malam ini kan. So tadi saya nampak saya minta maaf saya tak cekap untuk dapat FKDP ni Forum Komunikasi Dosen peneliti. Dosen peneliti. Okey. So Forum Komunikasi Dosen Peneliti ini daripada universitas di sekitar Madura atau bagaimana? Monggo Pak Amang. Oke. FKDP ini lebih banyak ini ya yang cukup aktif di Jawa Timur, jadi Jawa, Madura, Bali yang cukup aktif. Jadi di beberapa ini di luar Jawa ada, tetapi yang cukup aktif di daerah Jawa, Madura, sama Bali. Kurang lebih kita komunikasi ini ada sekitar 200 lebih perguruan tinggi di Jawa, Madura, Bali. Kemudian yang sudah kita running di tahun ini, di tahun 2025 untuk proyek kegiatan bersama internasional, kita ada 35 yang akan siap untuk kita bersama-sama mengkoneksikan dengan stakeholder di luar negeri. Okey. Menarik, hebat sudah tu 35 aktiviti. Adakah aktiviti tersebut di antara 200 lebih perguruan tinggi atau keluar negeri? Kalau yang untuk konsorsium kita baru mulai, tetapi kalau dari personal-personal atau dari lembaga kampusnya masing-masing kita sudah, misalnya di Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan di kampus saya, kita sudah ada MOU dengan UiTM, kemudian di Bu Ani tentunya juga sudah, di beberapa kampus yang lain ada beberapa kampus dengan USIM juga sudah. Nah, tapi ini kita juga kepingin beberapa kampus lainnya yang masih belum terjalin dengan MOU dengan UiTM maupun beberapa kampus di Malaysia, mungkin melalui forum ini bisa kita bersama-sama kita inilah ngajak bareng-bareng agar kalau PR pekerjaan rumah itu homework ya kita pikul bareng-bareng lah ya. Okey. Kalau saya boleh tahu juga
kebanyakan daripada sahabat-sahabat yang ada bersama pada malam ini ni backgroundnya tu apa? I mean, di manakah fokus kalau kita kata penelitiannya tu fokusnya tu di mana? Oke. Sebagian besar yang hadir di sini ini perwakilan dari lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Oh, okay. Jadi memang fokus untuk lembaga untuk yang menangani riset di kampusnya masing-masing yang kita undang untuk malam ini. Baik. Okey. Begitulah tadi seperti Dr. Juliana maklumkan. So saya dan Dr. Juliana kami tu daripada Fakulti Alam Bina, teknik lingkungan. Dia ada kaitan agak rapat dengan teknik sipil. So kami teknik sipil, sustainable, apa lagi? Digitalization, ya. Dan juga project management, pengurusan proyek, ya. Jadi tapi seperti kami seringkali bekerjasama dengan Dr. Anik, kita akan selalu fokus kepada penelitian lah, maknanya research method ataupun penulisan. Dan saya sebenarnya sangat beruntung sejak saya berkenalan dengan sahabat-sahabat di Indonesia, alhamdulillah ada beberapa sudah publication saya bersama sahabat-sahabat dari Indonesia. Dan alhamdulillah juga saya sering diberi peluang untuk review paper, ya. Jadi memang banyak sekali manfaat ilmu yang saya dapat daripada persahabatan terutamanya dengan Dr. Anik dan Pak Samsul di Unija dan juga rakan-rakan lain di Indonesia. Jadi personally saya memang selalu look forward kalau ada peluang untuk saya bertemu dengan rakan-rakan di Indonesia. Cuma tahun ini sepatutnya kami pergi pada bulan Mei, tapi bukan rezeki. So saya tak pasti kesulitan yang bagaimana, tapi perjalanan itu ditangguhkan. So untuk itu kalau bertanyakan kepada saya apa yang saya nak buat dengan kawan-kawan di Indonesia, yang pertama pastilah apa sahaja terkait penelitian. Yang mana yang kita boleh kongsikan, mungkin kalau ada joint research, saya alhamdulillah juga ada beberapa dengan terutamanya Universitas Malang. Pun kita adalah buat beberapa joint research dengan Unija in the pipeline. Kita dah cuma kami di UiTM ni kita ada kekangan fund, kekangan keuangan. Hibah. Hibah tu dia ada challenge sikit sebabnya pada tahun ini bajet yang diberi oleh pemerintah tu semakin berkurang. Jadi dia very limited dan dia memang utamakan perkara-perkara lain yang lebih kritikal katanya. Jadi yang itulah, tapi kami masih usahakan Dr. Anik untuk Unija yang 3 tu kami masih push, semoganya ada rezeki yang itu, ya. Kalau yang in relation to grants, itulah kami ada kekangan sumber yang sedemikian. Tapi kalau aktiviti lain, contohnya summer school, walaupun kata Dr. Juliana tadi untuk sesi September ni kami telah penuh kuota 40 orang, tapi jika sekiranya ada permintaan, kita boleh arrange next group lah. So kita boleh identify terus, sebabnya untuk summer school ni dia perlu ada MOA. Jadi MOA itu ambil masa. Saya rasa kenangan saya dengan Dr. Anik buat MOA berlari-lari ya. Jadi memang kita perlukan perancangan yang lebih awal. Jadi kalau bulan 9 ni kita belum sempat untuk join, tak apa. Jika ada minat, nanti mungkin Dr. Juliana boleh kongsikan ataupun dah kongsi pamphlet yang cerita aktiviti apa semua tu.
Macam poster macam dah, cuma detailsnya belum lagi lah. Poster tu sudah ada. So macam ada sedikit pemakluman yang Dr. Juliana dah kongsikan. So ataupun di pihak sahabat-sahabat di Indonesia, you all ada personal request. Maksudnya kalau kami nak datang ke Malaysia, kami cadang untuk ada aktiviti-aktiviti ini. So juga boleh kita cuba bincangkan dan kita lihat bagaimana kita boleh realisasikan. Sebab to be honest, dengan kawan-kawan semua, saya rasa saya dengan Dr. Anik, dengan Unija, kita dah cuba macam-macam. Kita dah buat CSR sama-sama, pengabdian masyarakat sama-sama. Kita Sanggar dah belajar. Sanggar belajar tu, Sanggar belajar tu kira kita punya CSR, and then kita dah buat summer school beberapa kali. Invited speaker both ways, kami ke sana, Dr. Anik ke Malaysia. Research collaboration, co-authors, semua alhamdulillah kita dah cuba dan alhamdulillah berjaya dilaksanakan. Walau apa pun cabarannya lah, walau bagaimana keadaan berlari, berjalan dan sebagainya lah. Jadi itulah platform pada malam ini. Saya dan Dr. Juliana dengan open heart and open mind sudi mendengar, ataupun jika sekiranya ada persoalan-persoalan dari kawan-kawan bagaimana caranya, apa yang boleh dilakukan, ataupun sebenarnya jika sekiranya di pihak sahabat-sahabat di Indonesia ada cita-cita untuk buat 3 bulan mobility for 3 months. Kita pun sudi. Maksudnya contohnya jika di kawan-kawan di Indonesia ada pelajar yang perlu buat practical training. So kami di UiTM pun boleh menjadi middleman-nya. Maknanya mereka boleh datang ke Malaysia selama 3 bulan untuk membuat latihan industri bersama seorang supervisor daripada UiTM. So dia ada satu supervisor dari universiti di Indonesia datang ke Malaysia, kita identify the company dan kita akan ada satu supervisor dari UiTM. Jadinya daripada practical training tu, selain daripada memenuhi requirement ataupun keperluan daripada universiti di Indonesia, mungkin kita boleh buat joint publication sementara pelajar berada di sini. So kita boleh buat banyak-banyak perkara lah. Sebab itu pun antara perkara yang UiTM boleh lakukan bersama partners yang international. So kalau ada, kita boleh discuss further on that juga. So mungkin kalau daripada kawan-kawan ada apa-apa yang boleh kami bantu atau kita bincangkan, boleh juga sampaikan pada malam ini. Oke, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh narasumber. Monggo kalau dari kampus-kampus ini ada kreatif ingin apa begitu, kolaborasi atau mungkin apa yang harus dilakukan, karena saya pikir rata-rata juga kendala di kita itu bingung untuk memulainya dari mana. Monggo Pak Amang mungkin bisa membuat semacam kayak sepakatan roadmap atau bagaimana sehingga nanti targetnya ke depan tadi kan sudah ditawarkan terkait dengan 3 bulan dan lain sebagainya, itu nanti bisa paling tidak memancing atau memotivasi atau menginspirasi teman-teman untuk bisa berkolaborasi bersama-sama. Monggo Pak Amang, atau ada teman-teman yang mau memberikan diskusi, masukan atau pertanyaan, silakan. Sebelum ini lebih detail, tadi juga dijelaskan ada rencana bulan Mei, tetapi masih masih belum bisa ke Indonesia. Kita sangat welcome, sangat bisa memfasilitasi. Tidak hanya Madura, di Jawa Timur sampai Bali kita siap untuk terkait dengan program, misalnya kalau ibu mau ke Indonesia selama 5 hari, kita siap mendampingi.
Itu yang pertama yang ingin kita sampaikan. Untuk sosialisasi di beberapa kampus kita siap melalui forum ini. Yang kedua ini kemarin juga disampaikan sama Bu Ani terkait dengan ada rencana ada program dari pihak Malaysia, mahasiswanya akan studi selama 7 hari sampai 14 hari. Eh, Mungkin bisa diceritakan program tentang apa dan kebutuhannya apa dan apa yang harus kita lakukan di Indonesia. Terus next selanjutnya karena ini terkait dengan summer school dan beberapa kegiatan lain itu membutuhkan MOA dan MOU. Apa yang perlu disiapkan oleh teman-teman untuk bisa mendapatkan itu? Kalau di kampus saya sudah, tetapi mungkin bagi teman-teman yang lain, kira-kira hal yang simpel apa? Apakah harus beberapa kali LOI atau bagaimana misalnya? Itu nanti mungkin mohon dijelaskan agar teman-teman yang lain memiliki kesempatan yang sama. Okey, Silakan. okey. Kalau yang terkait dengan pelajar pergi ke Indonesia ataupun pelajar Indonesia ke Malaysia, alright, buat masa ini kami lebih fokus kepada summer school ataupun yang 3 bulan. Sama ada pelajar tersebut memilih 1 atau 2 subjek untuk ditransfer kredit ataupun buat yang paling mudah buat latihan industri lah, practical training. And then sama juga kalau pelajar Malaysia pun kalau nak ke Indonesia, so either summer school ataupun kita buat practical training tadi untuk yang 3 bulan. And then yang terkait MOU, MOA, sebagai permulaan kita boleh melaksanakan MOU di mana dalam MOU tu kita list semua perancangan aktiviti kita, namun mana-mana aktiviti yang ada implikasi keuangan langsung, direct financial implication macam summer school, so yang itu kita perlu ada MOA sebab dia ada transaction. And then untuk matching grant juga sebab dia ada financial transaction, dia pun perlu ada MOA lah. Tapi kalau sebagai permulaan kita boleh buat MOU. Okey, mungkin teman-teman pernah dengar tentang LOI. So pertama kali saya berkenalan dengan Dr. Anik adalah bersama dengan KPTCN. Prof Supari presidennya. Alright. So semasa saya berkenalan dengan KPTCN juga, ianya sangat singkat pertemuannya. Jadi mereka dah plan nak datang ke Malaysia baru beritahu bahawa nak buat MOU dan sebagainya. Jadi MOU tu mengambil masa. Dia kena masuk sistem, kena masuk legal office. Jadi paling kurang 3 bulan. Jadi pada masa tu bila saya bincang dengan legal office, yang paling dekat beratnya itu adalah LOI. Cumanya LOI itu tak perlu lalu sistem. Dia boleh legal office endorse secara secara one to one aja. Dia tak ada step. Di Malaysia LOI itu as good as MOU, tetapi bukan semua country macam Indonesia sendiri sometimes tak consider LOI, better MOU. Jadi kita boleh mulakan dengan MOU, cuma MOU tu mengambil sedikit masa, ya. Dan dalam MOU itu kita boleh list out kan aktiviti-aktiviti yang bakal kita laksanakan. So ada antara aktiviti tu kalau ada financial implication, so kita buat MOE. Yang itulah kalau untuk menjawab soalan doktor tadi, first thing mungkin MOU. Tapi mungkin ada yang memang dah ada MOU, so kita boleh terus buat aktiviti di bawah MOU itu, ataupun kalau ada aktiviti yang perlu financial implication, kita buat MOA
terus kalau dah ada MOU dengan kita. Dr. Rumaiza, saya nak tambah sikit Hmm. Okey, berkenaan dengan MOU dan MOA, setelah praktis yang terkini, jika kalau sebelum ni eloknya ada MOU dahulu dan kita buat MOA. Tetapi sekarang kita boleh jalan serentak. Maknanya kita boleh buat submission untuk semakan kedua-dua dokumen dalam masa yang sama, MOU dan MOA terus. Itu yang kita tengah buat dengan Universitas Negeri Malang. Di mana kita dah tamat LOI melalui KPTCM. Jadi tahun ni untuk aktiviti September ni kita jalan terus MOU dan MOA serentak. So dapat dua lah hit KPI jika itu yang boleh di-counter bagi universitas. Kalau saya boleh bertanya, untuk malam ini sahaja, ada berapa agaknya pengajian tinggi yang ada bersama dengan kita ni? Untuk pengajian tingginya ada 38. Maknanya 38. setiap orang di dalam Zoom kita ni daripada pengajian tinggi yang berbeza-beza? Betul. Ya, berbeda-beda. Wah, okey. Walau tak Masya sama juga. Allah. Saya Pak Suruhan, Pak Barit dari Nganjuk, Bu Siti Mariam ini dari Probolinggo, kemudian Bu Jember. ini dari Saya rasa Pak Suruhan saya pernah Banyuwangi. pergi lah. Ya. Kita dah pergi Saya dua kali dari Pak Suruhan. Lamongan. Pasuruan kita sudah pergi. Ya, Pak Ada Suruhan yang saya dah dari pergi. Ada sawah tu kan? Gurel. Yes. Betul. Okey, ada dari Ada yang dari Gresik. Gresik. Jadi ini full. Jadi kalau mau ke Jawa Timur, jangan khawatir, pasti akan bisa terlaksana. Tidak akan ditolak lagi. Okey. Kita tunggu Jadi- Dr. Anik je lah. Tanya nanti di Jawa Timur. Jadi mungkin kalau terdekat ini sebab kami belum lagi ke Indonesia tahun ini. So dia macam pelik. Kami tak sampai Indonesia lagi. Jadi mungkin jika sekiranya ada beberapa universitas yang memang sudah sedia untuk melaksanakan acara, ya mungkin kami serahkan kepada Dr. Anik untuk bantu kami lah kot, sebab saya geografi memang tak berapa lancar. Saya tak boleh imagine kat mana kan. Jadi mungkin yang sesuai lah. So mungkin ada aktiviti yang boleh terus capai KPI certain universiti yang memang contohnya macam hari tu kami ke mana ya, dia memang perlukan sebabnya mereka nak Unitomo, sebabnya mereka perlukan untuk audit. Jadi dia dah minta kami datang, minta kami bagi talk dan minta berjumpa dengan pelajar untuk memenuhi markah untuk dia audit. Dan juga masa tu Mahardika. STIE Mahardika juga perkara yang sama, mereka perlu audit. Jadi mereka minta kami datang untuk bantu mereka dapat markah audit tu. So jika sekiranya ada beberapa pengajian tinggi yang perlu sesuatu yang kritikal buat masa ini, kita mungkin boleh dahulu, sebab kalau 38 tu tak cukup 5 hari, dia kena 38 hari nanti. Kena pindah kerja kat Indonesia pula nanti. Jadi mungkin beberapa yang betul-betul dah ada perancangan yang tinggal nak laksana je, ataupun memang ada audit atau whatever yang perlu memerlukan international visitor untuk datang semak, bantu dan sebagainya, mungkin kita boleh dahulukan yang itu. Dan kemudiannya kita seterusnya lah, insyaAllah insyaAllah kami okey je untuk bergerak tu. Cuma sekarang ni dia tak seperti sebelum ini. Saya bebas Dr. Anik beberapa kali ke Indonesia. Sekarang dah susah sikit sebabnya dah dipinjamkan ke pejabat lain, saya dan Dr. Juliana. Tapi Dr. Juliana okey sikit sebab dia dekat international office. So memang kerja dia international ni. So macam saya sedikit ada ni lah, cuma sekurang-kurangnya sekali saya memang cakap dengan Dr. Juliana, kawan-kawan kita di Indonesia, kita mesti pergi visit
Jadi sekurang-kurangnya sekali. So hari tu kami dah plan, kami dah tolak dah semua kerja. Tiba-tiba tak jadi. Tapi bukan rezeki maknanya. Dia cuma ditangguhkan. So insyaAllah kalau ada yang perlukan, so mungkin beberapa dulu, so kita pergi, kita settle first part, nanti kita datang lagi untuk yang seterusnya. So kalau ada yang tu, bolehlah Dr. Anik dan kawan-kawan nanti aturkan. Nanti kami adjust kami punya schedule. Dr. Mazam, mungkin saya nak tambah. Jika ada keperluan untuk kami ke sana, boleh juga kami berkongsikan aktiviti-aktiviti yang telah kami jalankan untuk 3 tahun ini seperti summer school, research, semua itulah. Dan mungkin daripada situ, jika kami direzekikan ke sana, mungkin kita boleh berbincang dengan lebih terperinci lagi aktiviti-aktiviti yang bakal kita buat lagi selepas inilah dengan 38 rakan baru kita ini. Cuma tadi saya ada dengar konsorsium ya. Boleh saya tahu nama konsorsium ini? Adakah 38 ni memang berada di bawah konsorsium yang sama? Sama di selain forum komunikasi dosen peneliti itu fokus ke dosennya. Kalau kita konsorsium LPPM itu ke asosiasi antar LPPM-nya, lembaganya. Sudah ada. Dan kita biasanya cara pola geraknya kita per wilayah. Misalnya kemarin kita agenda di Banyuwangi, itu beberapa perguruan tinggi di sekitar Banyuwangi berkumpul di sana. Jadi tidak harus misalnya Bu Juliana sama Bu Rumaiza ke ini, tidak harus satu-satu ke 38 kampus. Cukup mungkin satu kampus, tapi nanti di situ sekitar 15 kampus di sekitaran pasti akan berkumpul ke sana. Nah, konsepnya begitu. Karena kita Jawa Timur, Bali, Madura, biasanya begitu. Di Madura nanti misalnya di kampusnya Bu Ani, nanti kampus-kampus di sekitar Madura, jadi mulai dari Surabaya dan sekitarnya akan merapat ke Madura. Biasanya begitu. Nah, pertanyaannya, bisa tidak forum ini misalnya melalui FKDP kita akan merumuskan aktivitinya. Nanti tentu aktiviti ini adalah bagian dari kebutuhan kampus-kampus yang menjadi keanggotaan kita untuk dikerjasamakan. Kalau memang memungkinkan, tentu akan lebih meringankan di dalam proses kegiatan bersama ini. So kalau saya boleh jawab ataupun kongsikan, sebenarnya saya berkenalan dengan counterpart Indonesia ni daripada KPTCN, Konsorsium Pengajian Tinggi dan Cendekiawan Negara, Cendekiawan Nusantara, sorry. Daripada Prof Supari. So pertama kalinya sebenarnya memang kita tu aktiviti di bawah KPTCN. Namun pada kali pertama kita sign LOI, kita start dengan 19 pengajian tinggi. Lepas tu dia bertambah lah. Tapi apabila agreement ataupun MOU itu bersama dengan KPTCN, universiti per se ataupun pengajian tinggi setiap itu kurang mendapat markahnya. Jadi sebab tu akhirnya kita berkolaborasi dengan each university. Dan saya rasa saya kena kongsikan contoh yang baik apa yang telah berlaku di antara UiTM dan Unija. So pada mulanya kami daripada Alam Bina Teknik Lingkungan bergabung dengan Bu Anik di bawah payung research mix. Kita ada bila datang summer school, pelajar dari Unija, tak silap saya masa tu yang ramai, hampir 20 orang ke Dr. Anik, the first one tu. So dan dia datang dari pelbagai background. So dia ada teknik, ada nursing, ada health science, ada Ilmu hukum. Ilmu hukum. Jadi daripada situ tidak hanya dengan Alam Bina. Kali pertama kita bertemu dengan teknik lingkungan.
Tapi kemudiannya saya dimaklumkan bahawa Dr. Ani, tim Unija dah berjaya pergi ke UiTM Puncak Alam bersama dengan health science, sains kesihatan. Dan mereka bersama sains kesihatan dapat bertemu dengan Datuk VC kami, Datuk Vice Chancellor di hospital UiTM. Jadi saya nak kongsikan bahawa mungkin hari ni Bapa Ibu jumpa Rumaizah, tapi nanti mungkin kemudiannya dia akan boleh berkembang kepada semua departmen-departmen lain. So jadi macam Unitomo, mereka dah datang dengan teknik lingkungan dan mereka juga dah pergi ke Meskom. Apa kalau Meskom komunikasi media? Mereka dah pergi ke Meskom. And then dan juga ada yang dah pergi ke law. Jadi maknanya untuk kalau tadi kita nak buat dengan konsorsium boleh, cuma saya rasa kalau kita pergi ke setiap universiti akan lebih banyak manfaat spesifik kepada universiti. Tapi perancangan as a konsorsium okey. Baik sekali. Ya. Kami persilakan Bu Ani. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin tadi saya diamanai oleh Pak Amang untuk sharing terkait dengan pengalaman kami kerjasama dengan UiTM. Jadi saya biasanya manggil Rumaisa itu PM Ru gitu. Kalau Dr. Juliana, Dr. Ju gitu. Jadi alhamdulillah sudah hampir 2 tahun lah kami berteman begitu. Nah, Bapak Ibu pada awalnya PM Rumaisa dan Dr. Zu, jadi yang hadir malam ini rata-rata LPPM dan bagian kerjasama begitu dari beberapa perguruan tinggi gitu, yang dari konsorsium yang digawangi oleh Pak Amang dan teman-teman yang lain. Jadi Bapak Ibu kerjasama kami dengan UiTM itu pada awalnya kami memang ikut KPTCN, kemudian berkunjung ke sana bersama KPTCN. Kemudian pada saat itu mereka sedang menggagas kegiatan summer school. Dan kemudian kami mengirim waktu itu teman-teman sangat antusias, ada 20 mahasiswa kami mengirim dari berbagai program studi. Kenapa? Karena pada summer school di sana yang diajarkan adalah mata kuliah umum yang hampir semua program studi itu ada, yaitu statistik dan metodologi penelitian. Sehingga pada saat konversi, nah kemarin kan kita masih MBKM, sekarang kurikulumnya masih belum jelas gitu ya. MBKM kemarin itu sehingga bisa dikonversi untuk mata kuliah tersebut. Jadi waktu itu tinggal di domnya UiTM itu kurang lebih 21 hari ya, kalau nggak salah yang pertama itu 21 hari, dilanjutkan kegiatan online 7 hari. Nah, kemudian dilanjutkan kegiatan internal conference. Jadi bagi mahasiswa yang mengikuti summer school pada saat itu, kalau sudah siap dengan papernya, dengan artikelnya, bisa dilanjut untuk mengikuti IC dan bisa publish begitu. Dan itu pun juga kita berbagi tugas, ada yang mendampingi beberapa mahasiswa untuk memoles dari artikel untuk mengikuti IC. Itu sekitar bulan Agustus 2023. Nah, kemudian kami belum mendapatkan MOU karena biasanya di UiTM memang agak sulit. Kalau sudah beberapa kali kegiatan mungkin baru mendapatkan MOU. Kemudian di September 2023 ternyata Fakultas Ilmu Kesehatan itu bertemu dengan dekannya Fakulti Health Science di sana di Surabaya. Jadi ketemu untuk berdiskusi untuk merancang kegiatan apa yang akan dilaksanakan gitu. Setelah itu kami terus melakukan komunikasi. Jadi kuncinya begini, kalau sudah kita itu bertemu, melakukan kegiatan, kenal, sehingga kita itu bisa menyampaikan bagaimana kalau misalnya ini gitu. Meskipun dalam perjalanannya saya membangun komunikasi dengan UiTM, terutama PM Ru dan Dr. Ju itu tertatih-tatih. Jadi seringkali
meskipun mereka menggunakan bahasa Melayu, kita bahasa Indonesia yang mirip begitu, tapi masih ada yang mes gitu ya. Sampai alhamdulillah PM Ru dan Dr. Ju ini orang yang kalau ngomong kan cepat begitu ya. Kerjanya lebih cepat Bapak Ibu dan sangat membantu. Jadi kalau kami butuh ini itu sampai istilahnya itu eh, mereka itu jadi mak jomblang, jadi akan mempertemukan. Oke, saya lanjutkan setelah summer school, kemudian dekan Fakultas Kesehatan kami ketemu dengan dekan di sana, dilanjutkan kita menggagas, waktu itu kami mengirim pengabdian masyarakat internasional bersama Atas Pendidikan yang akan digagas oleh Pak Amang, yang mahasiswa kami mengajar di Sanggar Belajar. Kemudian bagaimana Dr. Ju, PM Ru, kalau misalkan kita mengadakan kegiatan bersama, maka dilakukanlah pengabdian bersama. Jadi International Community Service. Nah, waktu itu mahasiswa dari UiTM mengajar STEM di Sanggar Belajar. Kemudian kita juga ada kegiatan semacam culture exchange begitu. Nah, ya alhamdulillah ada publikasi. Kemudian juga mahasiswa itu sampai ketemu dengan mahasiswa UiTM sampai sekarang masih alhamdulillah masih berkomunikasi, masih ada yang berkomunikasi dan sempat meet up di sana gitu, ketemu di sana begitu. Nah, karena mau ada kegiatan bersama pengabdian masyarakat itu, Bapak Ibu, maka kami mengajukan MOU dan alhamdulillah MOU itu bisa terlaksanakan di tahun 2023. Nah, selanjutnya setelah itu Bapak Ibu, setelah kita mengadakan pengabdian, saya buka catatan dulu. Nah, pada saat MOU itu, saya kebetulan mendampingi Pak Rektor berangkat ke sana. Saya mengajukan diri, PM Ru, Dr. Ju, boleh nggak saya visiting lecturer? Jadi saya mau mensosialisasikan, menceritakan hasil penelitian saya yang dapat hibah dari DRTPM gitu. Nah, alhamdulillah difasilitasi dan bahkan ketemu dengan mahasiswa pasca di sana begitu. Kemudian lanjut lagi ceritanya. Setelah itu gimana kalau misalkan kita ada matching grant. Jadi ada joint reserve yang pendanaannya itu joint funding. Jadi ada pendanaan dari UiTM dan pendanaan dari Unija begitu. Nah, alhamdulillah kemarin ada 3 yang berproses. Itu pun Bapak Ibu ketika kami berkomunikasi masih ada yang mes gitu ya. PM Rumahisa mempertemukan dengan banyak pihak, ternyata saya hanya mendatangkan satu fakulti karena miskomunikasi begitu. Jadi bolak-balik sampai ya alhamdulillah mereka orang baik gitu yang benar-benar tulus membantu kita gitu. Saya bersyukur eh, kenal dengan PM Rus dan Dr. Jo. Nah, jadi insya Allah di tahun ini kita ada 3 matching grant gitu yang proses administrasinya itu sedang dilaksanakan. Kemudian kita juga pada saat PMRU dan Dr. Ju bersama tim yang lainnya itu datang ke Indonesia, kita memanfaatkan. Jadi memanfaatkan kedatangan beliaunya ini untuk berkunjung ke kampus kami. Jadi begitu nyampe di kampus kami, jadi mereka mengisi kuliah tamu, kemudian ada kalau mereka bilang kalau orang Malaysia bilang bengkel gitu ya. Kalau kita mungkin workshop pendampingan untuk review artikel. Dan alhamdulillah antusias dosen kami eh, apa ya banyak yang direview oleh mereka begitu dan diskusi itu berlangsung dengan sangat sangat baik begitu ya. Dan dari sana, nah eh, pada saat PM Rumah saya datang ke sana, kemudian Pak Rektor mengumpulkan seluruh dekan, disampaikan bahwa kita sudah punya MOU dan seterusnya. Dan ada beberapa dekan yang langsung bisa menindaklanjuti, ada yang tidak biasa, macam-macam ya. Kita berhadapan dengan banyak macam-macam tipikal orang gitu. Nah, alhamdulillah FIK Fakultas Ilmu Kesehatan yang paling aktif. Jadi kemarin jadi praktek di rumah sakitnya UiTM begitu sampai kemudian juga ada visiting lecturer, kemudian ada pengabdian bersama dengan mereka begitu. Terus dan ada lagi PMRU yang dari Fakultas Pertanian. Jadi mereka sudah ketemu dan sempat mengadakan satu kegiatan dengan mereka gitu. Kalau pertanian kayaknya bukan di Shah Alam ya. Ya, di Gitu. Melaka. Bukan yang
Ya di Malaga, betul ya, di Malaga. Ya, ini Gitu. yang kita Jadi, bawa tahun lepas ya bersama SA Zaihafiz Prof. Angki. Melaka bersama Prof Angki juga. oh Kita iya, ketemu iya. dengan Fakultas Oh iya, iya. Agro, Teknologi dan Pertanian ya. Agro. Eh, Jadi begitu Bapak Ibu, kita berharap kenal, kemudian apa yang sudah ditawarkan di UiTM, misalkan sekarang kan ada tawaran sama school begitu ya. Insya Allah kami mengirimkan tiga mahasiswa, PM Ru dan Dr. Ju, cuman kemarin SK dari rektor belum turun sehingga kami belum berani mendaftarkan begitu. Nanti ditindaklanjuti Pak Samsul bagian kerjasama gitu. Eh, dan kita ikut dulu kegiatan dengan UiTM sambil kita ngobrol. Kalau sudah kenal dekat itu, kalau kita minta itu tidak sungkan. Gitu. Jadi kita bisa, misalkan kalau ada kegiatan ini bagaimana. Demikian juga pada saat PM Ru dan Dr. Ju dan timnya nanti datang ke Indonesia, kita mau kegiatannya bagaimana. Kalau sudah kenal itu sangat sangat mudah begitu. Dan alhamdulillah. eh, dan PM Ru sama Dr. Ju ini benar-benar yang memakjomblangi gitu. Jadi bahkan meskipun beliaunya itu teknik lingkungan begitu, tetapi kalau kita butuh dikenalkan dengan fakultas lain itu dicarikan. Ya ada yang berjodoh, ada yang belum begitu, ada yang jodohnya itu sakinah gitu ya. Jadi sampai benar-benar melaksanakan kegiatan real gitu dan itu berulang-ulang kegiatannya seperti fakultas kesehatan di kami begitu. Jadi itulah pengalaman dari kami Bapak Ibu. Semoga saya berharap dengan pertemuan malam ini segera ada tindak lanjut dari kegiatan realnya sama-sama bisa memberikan manfaat begitu. Mungkin itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Monggo dilanjutkan warahmatullahi Pak Amang. wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Masih ada waktu 20 menit lagi apabila diinginkan untuk diskusi. Teman-teman, adakah pertanyaan? Kami persilahkan. Raise hand, silahkan. Nah, ah, artinya sebenarnya ini ya, kalau dari teman-teman kira-kira langkah konkretnya agar kita bisa kerjasama seperti apa ya? Ya, kira-kira mungkin begitu. Eh, Bu Ani, mungkin tadi sudah ada paparan cukup panjang. Ada sekian banyak peluang ya, peluang-peluang yang mungkin bisa dikreasikan. Tentu bagi teman-teman yang masih belum pernah atau ini kerjasama dengan UiTM, sepertinya perlu step by step agak lebih teknis lagi. Kira-kira apa yang bisa kita konkretkan agar dalam waktu dekat lah paling tidak sampai awal tahun 2026 itu teman-teman sebagian besar di dalam forum ini sudah ada kerjasama dengan UiTM. Mungkin bisa dimulai dari mana dahulu? Mungkin Bu Ani bisa memberikan ide dan ini. Misalnya dari yang rencana teman-teman dari mahasiswa yang dari Malaysia mau datang ke Indonesia, monggo. Atau mungkin teman-teman Banyuwangi tanggal pertengahan bulan ini akan ada konferensi misalnya. Eh, Baik Pak Amang. Eh, PMRU dan Dr. Jus, mohon maaf saya belum mengirimkan flyer untuk yang summer school ke grupnya ini begitu. Mungkin eh, karena ini saya nggak tahu ini ditutup, apakah masih ada peluang bagi teman-teman kalau misalkan ikut nanti saya izin untuk menyampaikan. Terus mungkin kalaupun toh tidak di tahun ini atau di bulan September nanti minimal ada gambaran biayanya berapa begitu. Sehingga kan kalau menyangkut biaya kan kita selalu harus koordinasi dengan pimpinan kita, dengan rektor dan wakil rektor begitu. Terus yang kedua, sebenarnya kan ada rencana UiTM mendatangkan mahasiswanya ke Indonesia. Saya pikir waktu itu adalah summer school mirip yang ada di UiTM, ternyata enggak, yang mirip mungkin culture exchange atau FGD atau kegiatan macam apa. Mungkin nanti bisa, kalau misalkan nanti sudah ada kepastian dari UiTM, kita bisa nge-range menawarkan program-programnya Pak Amang. Misalkan culture exchange kita ada di tempat mana yang misalkan di Pasuruan, kalau Pasuruan mungkin ada eh, agak agak di tengah-tengah
begitulah. Kalau misalkan di Bromo, ada Sumeneb Bromo. mungkin kan agak jauh begitu. Di Sumeneb nanti dengan universitas yang ada di Madura saja, misalkan yang begitu. Culture dari Maduranya begitu. Kemudian yang ketiga Pak Amang, kalau nggak salah kan kita akan melaksanakan pengabdian yang di Sanggar Belajar begitu ya. Atau mungkin itu beberapa dosen yang mengantarkan bisa berkunjung ke UITM atau ya untuk mendiskusikan lebih detail kegiatan apa menawarkan kegiatan-kegiatan atau mungkin melakukan pengabdian bersama juga silakan begitu. Kemudian mungkin Bapak Ibu sudah punya jurnal yang sudah berbahasa Inggris begitu, misalkan Scopus Sinta 2 begitu. Kalau menginginkan tim dari UiTM untuk menjadi eh, timnya apa reviewer atau mungkin editor, monggo bisa di, didiskusikan begitu. Mungkin konkretnya Summer School sudah nanti dikirimkan mungkin ya, saya kirimkan jadi ada gambaran biayanya atau mungkin PM Rus dan Dr. Zhu mau menyampaikan dulu terkait dengan Summer School itu bagaimana begitu yang tahun ini gitu. Monggo, silakan. Yang terkait summer school kali ini, kalau saya tak silap untuk September kita dah cukup 40 orang ya Dr. Ju? Ya betul, 40 dah. Tapi kita boleh plan for next one lah. Macam tadi saya kata, kalau September ni tak sempat, kita ada masa lagi untuk kita sambil buat MOU, MOA untuk the next one. So itulah macam contohnya summer school ni pun mulanya kami design summer school tu adalah mengikut permintaan KPTCN. So KPTCN nak 28 hari, KPTCN nak belajar research method dan statistik, dan masa tu KPTCN specify untuk boleh transfer kredit kena ada 16 pertemuan. That's why jadual tu banyaklah, pelajar-pelajar akan masuk kelas, pelajar akan pergi library, pelajar akan duduk dalam group discussion, mereka kena present, memang untuk supaya nanti mereka pulang dengan result. So result tu boleh transfer kredit, mereka tak payah ambil lagi di universiti di Indonesia. Cuma yang the recent one ni kita pendekkan masanya kerana peningkatan kos, kita pendekkan masanya tapi kita bagi satu subjek sahaja. Satu apa kita panggil satu kursus sahaja, which is research methodology. Tapi masih modusnya sama, pelajar mesti boleh produce paper bila mereka habis summer school tu. Jadi contohnya kalau di pihak pengajian tinggi yang ada pada malam ini, ada certain requirements. Contohnya di universiti ataupun di pengajian tinggi ibu-ibu, ibu-ibu dan bapa semua perlu untuk certain subject kena ambil international subject ke, let us know. Mungkin kita boleh arrangekan lah untuk yang itu. Ni poster untuk summer school pada September nanti, 2 weeks ya. So kali ni memang kami fokus kepada research methodology dan ada city tour and also cultural activities. Dan I think closing BBQ dinner ni yang anak-anak kita sangat happy lah. Memang malam tu memang selalunya memang seronok lah, gembira. Seronok you tak suka kan? Kita gembira lah pada malam tu. Tahun lepas package barbecue dan karaoke. Ya. Extra sikit. Ada karaoke, macam mini concert dah. Sebab suara anak-anak dari Indonesia ni sedap-sedap, semua rosanya. Kita ada banyak rosa malam tu.
So memang itulah ini adalah antara ini cadangan lah. The first one was longer, 28 days, 21 hari di Malaysia, 8 hari online, ditutup dengan international conference. Kami ke Malang pada masa tu. So 21 hari di Malaysia, 7 hari kita online, make sure paper semua okay. And then saya dan Dr. Ju bersama beberapa pelajar ke Malang, hadir international conference dan kemudian kami ke Bromo. Gitu. Itulah, itu the first one, very nice. Dan dari situ kita buat lagi lah. So in fact sebenarnya for the masa first time tu kita ada 73 orang pelajar Indonesia datang ke UiTM, datang ke Alam Bena. So memang masa tu hebat lah. Cuma Masa bila tu dia kita memang beranggapan akan terima 40 saja kan. Tapi Prosperity bikin kami ribut kerana tiba-tiba 40 jadi 73. Tapi okey lah, Alhamdulillah, everything goes well, anak-anaknya pun baik-baik, tak susah kami kawal, baik-baik belaka semuanya. Hormat orang tua, cuma itulah, cuma merokok aja. Yang itu je, yang lain semua okey. Santrinya Pak Fulka itu. Ya, pengalaman kami Bapak Ibu ketika mahasiswa kami summer school di UiTM itu, jadi enaknya itu kami diberi daftar hadir, ada nilai tesnya, middle test sama tes UAS-nya terakhir begitu, ada nilainya juga begitu, sehingga ketika kita mengkonversi ke nilai itu tidak kesulitan, beserta kita mendapatkan sertifikat juga otomatis ya, otomatis dapat sertifikat. Jadi dari administrasi yang diberikan via UiTM itu membantu kita untuk melakukan konversi ke nilai begitu. Bahkan mahasiswa kami itu waktu di sana ada makanan yang tidak cocok akhirnya dipesankan, jadi sampai diganti. Jadi mahasiswa Indonesia sudah ngomong sendiri sama bagian cateringnya mau makan apa gitu. Sampai sebegitunya teman-teman di UiTM itu membantu kita gitu. InsyaAllah. Sebab saya rasa anak-anak itu dititip kepada kami. Jadi dia menjadi amanah kepada kami. Untuk kami pastikan semuanya selamat, semuanya aman. Sebab saya juga ada anak. Nanti mungkin satu hari anak saya pula akan ke luar kan. So saya berdoa agar bertemu orang-orang yang turut tolong jaga anak saya. Macam itulah. Jadi begitulah mungkin pada malam ini kebanyakan kita mungkin baru pertama kali dengar UiTM boleh buat macam ni, UiTM ada aktiviti yang macam ni. So mungkin sebagai permulaan saya setuju dengan Pak Amang, mungkin senarai aktiviti itu boleh kita cadangkan secara konsorsium. Tapi kita juga boleh identify, boleh kenal pasti mana-mana pengajian tinggi yang sudah siap. Tinggal sama ada nak hadir atau tinggal sama ada nak menerima je kami. Mungkin itu kita boleh prioritas. Dan kemudian kita follow up lah selepas itu. Kan? Okay. Mungkin koordinasinya saya serahkan kepada Dr. Anik dengan Pak Amang lah di Indonesia. So kami di sini menunggu untuk kita further bincang dan tindak lanjutnya nanti. Begitu. Siap, Prof. Terima kasih. Dr. Ju juga terima kasih. Saya kira gambarannya sudah clear ya teman-teman, the team. Konsorsium nanti kita semuanya akan memfasilitasi detailnya. Tapi untuk kampus-kampus yang sudah siap untuk MOU, ya pastinya semuanya teman-teman siap ya. Nanti akan kita buat agenda yang lebih detail lagi untuk per each perguruan tingginya agar bisa ada MOU yang lebih konkret lagi antara kampus Bapak Ibu sekalian dengan UiTM. Kira-kira begitu, Prof. Ya. Sebelum kita akhiri, ada yang ini terakhir yang ingin bisa disampaikan teman-teman? Kami persilahkan.
Mumpung ketemu. Oke, terima kasih Prof. Mamang. Pamit Siap, silahkan. izin. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah ini saya benar-benar sangat apresiasi terhadap acara malam ini. Alhamdulillah sudah mulai kenal dengan Prof. GM siapa tadi? Prof. Ju, terus Dr. Ani, terus teman-teman FKDP yang sudah lama saya nggak pernah ikut nimbrung. Karena perwakilan biasanya kalau kalau FKDP mengadakan acara pengurus LP2M yang hadir. Alhamdulillah malam ini saya bisa hadir dan saya sangat apresiatif sekali, sangat termotivasi untuk ikut serta dalam forum kali ini. Mohon maaf mau tanya, jika seumpamanya nanti kami mengadakan acara internasional, apa bisa gitu ya? Nanti pematerinya dari UETM, terus juga nanti dari FKDP, begitu. Kerjasama lah Prof. Mamang gitu. Saya ngadakan acara, terus nanti FKDP, terus UETM gitu. Atau nanti dibarengkan dengan yang punya Bu Lilit, katanya tadi tanggal 20 Juli sampai 22 Juli ada acara. Mungkin di hari-hari itu atau di hari yang lain kami siap juga untuk mendatangkan dari FKDP, juga dari UTM apa gitu. Ya itu dari saya Prof. Mamang. Saya sangat-sangat ingin menindaklanjuti malam ini, kegiatan malam ini. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf, saya dari perwakilan dari Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Zaki Syah Jember. Ya. Saya bagian Wakil Rektor 3, bidang kerjasama mahasiswa dan alumni. Ya, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam, Iji. Ini ada permintaan khusus, Prof. Nanti di Jember juga akan ada IC International Conference. Bisa tidak untuk menjadi narasumber di kampus di Jember. Ini kebetulan beliaunya dari kampus Jember. Kemudian di bulan Juli ini sudah running sih untuk International Conference untuk di wilayah Banyuwangi. Dan tentu pertanyaan yang sama kemarin juga sama nggih, yang dari Situbondo juga misalnya kita mau mendatangkan dari teman-teman dari UITM, kira-kira bisa tidak? Dan seterusnya. Okey, bisa tidak kami telah buktikan kami bisa hadir sebelum-sebelum ini. Cumanya kena beritahu skedulnya. Sebab nak kena susun lah, nak kena arrange. Dia kalau surprise tu susah sikit. Kalau kita sudah rancang mungkin nanti September, nanti Oktober, nanti Ogos ada, mungkin boleh. Tapi kalau Juli tu saya rasa kalau sehari ini dia tak sempat untuk aturkan. Tapi mungkin kalau Agustus ataupun September dan ke atas tu kita boleh discuss lagi lah. Peluang terbuka, Prof. Siap, nanti kami susun sudah. Agustus September. Nanti detailnya bisa kita koordinasikan dengan Bu Ani juga nggih untuk mengkomunikasikan detailnya. Siap. Dr. Anik, yang di grup ini, tadi kalau saya tidak salah dengar ada yang daripada Bali ya, universitasnya. Gimana Pak Amang? Ada, tetapi mungkin tidak hadir hari ini ya. Pak Amang masih termute. Yang dari Bali kita dengan Stay Denpasar. Dengan Stay Denpasar kita koneksi cukup baik. Monggo kalau mau ada acara ke Bali, Banyuwangi, Bali dekat, siap. Kalau ke Bromo itu dekat kampus saya di Pasuruan, siap. Iya betul. Mungkin kita akan pergi ke sana untuk kali ketiga. Siap.
Oke, teman-teman sekalian, itu nggih, jadi kita ada peluang yang cukup luar biasa untuk menjalin kerjasama. Jadi kerjasama dengan UiTM bukan sesuatu hal yang mustahil. Sangat mungkin ada ada Dr. Ju, ada Profesor Madya Bu Rumaiza yang akan siap membantu teman-teman dan kita semuanya nggih untuk bisa kolaborasi MOU khususnya ya targetnya arahnya MOU sekaligus bagaimana membangun sinergi antara kita dosen sekaligus mahasiswa kita akan memiliki kolaborasi baik riset maupun skill maupun program-program yang lain. Bahkan nanti apabila dari mahasiswa Malaysia mau ke Indonesia terkait dengan program pertukaran budaya, kami sangat welcome sekali. Mau ke Bromo boleh, ke Madura boleh, ke Banyuwangi boleh, ke Bali juga boleh. Akan bisa kita komunikasikan dengan stakeholder dan teman-teman kita di di grup ini yang memang sangat beragam sekali. Mungkin begitu. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Sampun, adakah yang lain terakhir? Sampun, G? Ya, Nek. Siap. Mungkin Kalau nomor kontaknya Pak Amang. Oh, J. Nomor Mohon kontak dari izin Prof. Iya. Bu Ani, apakah diperkenankan misalnya minta kontak personnya untuk kita bagikan ke teman-teman jaringan kita? Kontak person Dari Dr. siapa? Ju sama Oh, PM Bu ya, Dr. Rumeza. Apakah boleh? boleh. PM Rus, Dr. Ju boleh? Kalau boleh saya kirim di grup nanti. Ya, Ya, siapa tahu nanti kan kalau ada misalkan ada kampus yang ingin menyelenggarakan konferensi internasional, itu bisa menghubungi beliau-beliau untuk menjadi salah satu narasumbernya, ngoten. Boleh, insyaAllah. Siap, terima kasih. Nanti minta bantuan nggih Bu Ani nggih, biar kita apa itu bisa disampaikan via grup LPPM. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih khususnya kepada narasumber. Terima kasih kepada seluruh narasumber atas kegiatan kali ini. Semoga apa yang kita ini kita apa itu kita agendakan malam ini memberikan kemanfaatan sebagai pintu awal untuk bisa membangun kerjasama antara perguruan tinggi di Indonesia dan di Malaysia. Mungkin dari saya cukup sekian. Sekali lagi terima kasih kepada Profesor Madya, Bu Maizah. Mohon maaf apabila saya salah-salah kata. Mohon maaf sekali. Dr. Juliana Ibrahim, mohon maaf apabila juga nanti salah sebut. Eh, Semoga apa yang kita ikhtiarkan bisa bermanfaat. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke. Sebelum kita akhiri, mohon izin foto bersama nggih Bapak Ibu. Bentar. 1, 2, 3. Kemudian. Oke. Bentar nggih Bapak Ibu. Nah, ini dia. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Barangkali rekamannya saya bisa akses, Pak Aman. Oke. Nanti biar saya bisa resume mereka.